Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang lahir di weton Rabu Pon, kamu harus hati-hati nih. Yang Kisonggolangit lihat, ada energi luka yang sedang kamu rasakan, ada konflik yang akan terjadi, dan pengkhianatan yang masih membekas di relung hati kamu. Tapi kamu gak usah khawatir, di balik semua itu ada satu kebenaran besar yang akan membuka jalan hidup kamu. Apa kamu sedang merasa sendirian, kamu merasa lelah dan kehilangan arah? Hari ini kita akan bongkar pesan tersembunyi dari kartu tarot untuk kamu kali ini. Karena ada sesuatu yang sedang berusaha membangunkan kamu. Energi pertama yang muncul ini datang dari Nine of Pentacles, tapi dalam posisi yang terbalik nih. Kamu mungkin terlihat kuat di luar, tapi di dalam tuh ada rasa ketergantungan, ya, atau kehilangan kepercayaan diri ya. Seperti bukan kamu biasanya gitu loh. Kamu biasanya percaya diri, tapi kali ini tuh kamu merasa kurang percaya diri gitu ya, overthinking juga. Bisa jadi kamu tuh merasa tidak cukup akan diri kamu, potensi yang kamu miliki, atau kamu tuh terlalu bergantung pada orang lain secara emosional ataupun secara finansial ya. Oh, kalau aku nggak sama pasangan, aku nggak bahagia. Kalau aku nggak sama dia, aku nggak bahagia. Nah, itu yang membuat kamu tuh jadi kehilangan rasa percaya diri kamu gitu loh. Karena mengandalkan kebahagiaan tuh secara emosional dari luar, dari pihak orang lain. Energi kedua yang muncul ini datang dari Three of Wands. Ada keinginan besar untuk kamu ya, untuk maju gitu dan keluar dari situasi sekarang gitu yang membelenggu, yang rasanya tuh stagnansi. Kamu mulai melihat peluang baru padahal. Tapi kamu tuh masih ragu di sini untuk melangkah sepenuhnya gitu karena memang kamu ada rasa bimbang, ada rasa ya tadi ya kurang percaya dirinya, dan ketika peluang itu datang, bantuan itu masuk, kamu tuh seakan-akan ragu untuk mengambilnya. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Cup dalam posisi yang terbalik. Seseorang datang dengan janji manis untuk kamu. Ya rasanya tuh kayak wah gitu loh, semua janji manis yang dia berikan, ya semua harapan, angan-angan, tapi gak sepenuhnya tuh tulus. Bisa juga tuh kamu sedang terjebak dalam harapan palsu atau cinta yang tidak jelas arahnya. Energi selanjutnya ini datang dari Nine of Wands. Kamu memang udah merasa lelah banget. Tapi ini belum selesai perjalanan kamu. Ini tanda bahwa kamu adalah pejuang. Ya walaupun kamu terluka, walaupun kamu tersakiti, kamu jatuh bangun, kamu tuh selalu bisa bertahan. Kamu tuh selalu bisa bangkit dari keterpurukan gitu loh. Dan ketika kamu melangkah tuh, kamu gak boleh berhenti di tengah jalan. Karena sebentar lagi tuh akan ada garis finish kebahagiaan yang menanti kamu. Energi selanjutnya ini datang dari King of Swords dalam posisi yang terbalik. Ya, kamu diperingatkan nih oleh semesta untuk waspada terhadap manipulasi atau seseorang yang dingin, egois gitu ya, ingin menang sendiri dan ingin mengontrol kehidupan kamu. Ya bisa juga ini pertanda kamu tuh terlalu keras dalam apa ya? Untuk diri kamu sendiri gitu loh. Kamu terlalu keras tapi kamu baik kepada orang lain. Kamu pengen membahagiakan orang lain, tapi kamu tuh keras kepada diri kamu sendiri, merasa tidak cukup, merasa belum bisa membahagiakan orang. Nah, rasa-rasa itu tuh harus kamu kendalikan, harus kamu kontrol. Ya, terus juga dalam mengambil keputusan gitu, kamu terlalu keras, ya, terus kamu terlalu bergantung. Ada orang yang mencoba mengontrol kamu, kehidupan kamu, emosi kamu. Padahal dia tuh memikirkan egonya saja sendiri, dan di sini tuh semesta mengarahkan kamu tuh untuk hati-hati, jangan sampai kamu tuh jadi wayangnya orang tersebut, dikendalikan kehidupan kamu semuanya. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Wands. Ya, ada konflik yang terjadi, persaingan ya, terus juga ada pertengkaran atau drama yang sedang terjadi di sekitar kamu. Ini energinya tuh cukup kacau yang membuat kamu tuh ya seakan-akan pengen nyerah, malas banget ngadepin drama ini. Tapi memang harus kamu bisa selesaikan dengan bijaksana. Justru ini adalah langkah ya untuk kamu tuh naik tingkat gitu setelah menghadapi konflik ini, pertengkaran yang terjadi di kehidupan kamu. Yang ini tuh bisa datang dari
hubungan asmara, keluarga, ataupun pertemanan kamu di lingkungan kerja. Nah, ini adalah langkah untuk kamu tuh naik tingkat, naik level. Dan harus kamu selesaikan, nggak boleh ditunda-tunda. Energi selanjutnya ini datang dari The Hermit nih untuk kamu. Tapi dalam posisi yang terbalik. Nah, kalau The Hermit terbalik ini tuh apa ya, membawa energi yang rasanya tuh kamu kesepian banget, kamu tuh feeling lonely, walaupun kamu punya pasangan, tapi kamu nggak bisa bagi cerita, kamu nggak bisa share keluh kesah kamu, unek-unek kamu, isi pikiran kamu, atau bahkan ketidaksukaan kamu dengan pasangan tuh kamu nggak bisa share. Ya kamu ada pasangan tapi kamu sendirian, kamu memiliki keluarga tapi di hati tuh kamu hampa, kamu kosong. Ada banyak temen tapi nggak bisa jadi tempat curhat, tapi nggak bisa jadi sandaran gitu loh. Jadi mereka tuh ketika mereka cerita, kamu jadi pendengar yang baik. Tapi ketika kamu butuh teman cerita, mereka nggak bisa sebaliknya terhadap kamu. Terus juga, apa ya, rasa takut untuk menghadapi diri sendiri gitu. Ada kebutuhan untuk refleksi, kamu coba kilas balik. Apa yang salah, langkah yang harus bisa dikoreksi sehingga kedepannya kamu tuh nggak salah lagi dalam memilih pertemanan, dalam memilih pasangan. Kamu mungkin terlalu baik selama ini gitu ya. Kamu mikir tuh semua orang tulus, semua orang baik. Jadi kamu baik kepada semuanya. Tapi mereka cuma memanfaatkan kebaikan kamu saja. Effortnya nggak sebanding dengan apa yang kamu berikan. Ya tapi apa ya? Tapi di sini kamu tuh selalu menghindari gitu loh. Ketika kamu menghadapi mereka, bukannya kamu berkata cukup gitu ya, aku nggak bisa bantu. Karena mereka memanfaatkan kebaikan kamu saja, tapi kamu tuh selalu menghindari. Kamu selalu nggak enakan, kamu selalu pengen yang terbaik buat orang-orang terdekat kamu. Padahal nyatanya kamu juga kesendirian gitu ya, kamu kesepian. Ada mereka tapi mereka nggak bisa jadi sandaran, nggak bisa jadi tempat cerita kamu, ya untuk apa gitu. Jadi kamu harusnya ke depannya nih fokus terhadap orang-orang yang saling support kamu dengan tulus, yang bukan deket sama kamu karena ada maunya saja gitu ya. Jadi ini peringatan buat kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Swords. Nah, ini kabar baiknya ya. Akan ada kejelasan, akan ada kebenaran yang terungkap yang akan terjadi di kehidupan kamu, dan kamu akan mendapat pencerahan besar tentang apa yang terjadi selama ini di kehidupan kamu. Semua konflik yang terjadi, semua kekecewaan yang terjadi di hidup kamu, ya semuanya tuh akan terbuka dengan jelas. Apa yang tertutup-tutupi akhirnya kamu tahu gitu ya, rahasia terbongkar. Jadi banyak pencerahan yang terjadi di kehidupan kamu, sehingga kamu jadi tahu kebenarannya dengan nyata gitu ya. Yang mungkin selama ini kamu dibohongi, kamu cuma dimanfaatkan saja, kamu cuma dimanipulasi saja. Nah, ini adalah langkah kamu untuk lebih melek lagi dengan apa yang terjadi dengan nyata di sekitar. Jadi untuk kesimpulan teman-teman yang lahir pada weton Rabu Pon, ya kamu tuh sedang berada dalam fase yang berat memang secara emosional. Ya ada luka batin, ya ada luka emosional, konflik yang terjadi, bahkan pengkhianatan yang belum sepenuhnya sembuh di hati kamu. Tapi ini bukanlah akhir kok. Ini adalah proses pembersihan hidup kamu. Semua kebohongan akan terbongkar. Semua yang tidak tulus akan pergi dari hidup kamu, dan kamu akan dipaksa untuk melihat kebenaran, meskipun itu menyakitkan ya. Jadi ingat, tidak semua yang hilang itu merugikan kamu kok. Kadang itu adalah cara semesta menyelamatkan kamu dari sesuatu yang lebih buruk. Ya untuk kamu teman-teman yang lahir pada Rabu Pon, jangan takut sendiri ya. Karena justru dalam kesendirian itu, kamu akan menemukan kekuatan sejati kamu. Ya jika kamu merasa ini relate, tulis di kolom komentar, saya siap menerima kebenaran dan karma baik. Jangan lupa like, share, subscribe, karena ada energi kamu hari ini tidak kebetulan sampai ke sini gitu loh. Kedepannya akan ada pembacaan yang mungkin akan menjadi pesan yang di masa depan yang memang kamu perlukan ya. Share ke teman-teman yang juga lahir di Rabu Pon. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.